Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areseva Putra Wijaya dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478271 ingin mengerjakan quiz assignment pada mata kuliah analisis dan ilmu data. Di sini tugasnya melakukan tahapan data cleaning dan statistik deskriptif. Yang pertama, menyiapkan dataset hingga siap analisis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menangani missing value atau inkonsistensi, menyajikan statistik deskriptif, kuantitatif dan kualitatif beserta visual singkat atau datasetnya. Nah, di sini saya sudah mengupload datasetnya yaitu Ames Housing CSV ini ke dalam Colab dan juga sudah menyiapkan kodenya. Jadi di sini ada 10 langkah yang perlu dijelaskan. Oke, di sini dataset Ames Housing CSV ini berisi informasi detail mengenai rumah seperti ukuran bangunan, tahun-tahun dibangun, kualitas, serta sell price ataupun harga jual. Jadi tujuan saya membuat video hands-on ini menyiapkan, yang pertama ada menyiapkan dan membersihkan data mentah. Lalu yang kedua mendeteksi inkonsistensi, missing value, dan outlier. Yang ketiga menyajikan statistik deskriptif, numerik, dan kategorik. Yang keempat menampilkan visualisasi yang membantu interpretasi. Kita lanjut ke langkah pertama. Di sini tahap persiapan data. Ketika membuat dataset, saya menggunakan PD Red CSV ini. Perintah df shape menunjukkan ukuran dataset, jumlah baris dan juga kolom. Lalu untuk df head ini menampilkan 5 baris pertama sehingga kita memahami bentuk data, nama kolom, dan tipe nilai yang umum muncul. Nah, ini contoh keluaran outputnya ya. Ada order, pit, ms subclass, zoning, load frontage, load area, street, alley, load shape, line contour, utilities, load config, land slope, neighborhood, condition 1, 2, dan selanjutnya. Di sini outputnya sudah sesuai keluar ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya untuk pemeriksaan awal data. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Dengan df info ini, kita mendapatkan jumlah nilai non-nul di setiap kolom dan tipe datanya. Kita kategorikan fitur menjadi numerik. Numerik itu sama saja seperti kuantitatif, dan kategorik sama saja seperti kualitatif. Nah, di sini contoh numerik itu ada load area ya, yang kita berdasarkan tadi outputnya ada load area, lalu ada gr live area dan juga sell price. Contoh kategori yaitu neighborhood dan BLDG type. Di sini sudah ada ini. Nah, ini contoh fitur kuantitatifnya. Numerik ada order, pit, ms subclass, load frontage, load area, overall qual, tier build. Dan di sini contoh fitur kualitatifnya. MS zoning, street, alley, load shape, land contour, utility. Oke, selanjutnya kita akan mengecek duplikasi dan inkonsistensi. Kita running dulu. Oke, di sini sudah muncul outputnya. Untuk bagian kode, saya mengecek duplikasi dengan df duplicate sum. Jika hasilnya 0 berarti semua baris unik. Jika ada duplikat sebaiknya ditinjau apakah memang merupakan pengulangan yang valid ataupun kesalahan input. Lalu untuk inkonsistensi kategorinya, kita lihat di sini ada value
count ini, yang dimana pada kolom-kolom kategori utama, jika ada variasi penulisan ya seperti spasi ekstra, huruf kapital berbeda, kita perlu normalisasi. Contohnya seperti DF neighborhood. Jadi di sini sudah muncul outputnya. Distribusi jumlah baris duplikat tidak ada ataupun 0. Distribusi nilai unik untuk kolom neighborhood 5 teratas. Sini neighborhood. Lalu di sini BLDG type. Ini satu farm, TWN, HSE, duplex, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada house style. Ya, di sini berarti selesai. Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita running dulu. Untuk mengecek missing value, di sini saya menggunakan perintah df isna_sum ini ya, yang dimana memberi jumlah missing per kolom. Umumnya kolom seperti Pulkice atau Alley Fans sering memiliki missing karena memang fitur itu sering tidak ada pada banyak rumah. Bukan kesalahan input, melainkan ketiadaan atribut. Untuk penanganan numerik, nah di sini ya kita running dulu untuk penanganannya. Numerik isi dengan median. Lalu kategori isinya dengan modus. Nah, di sini implementasinya. Di sini. Di sini saya membuat df processed, salinan dari df agar aman. Untuk tiap kolom numerik ambil median lalu assign kembali ke kolom df process call median ini, filna median val ini menghindari agar kita tidak terkena chain assignment warning. Nah, untuk kategori kita isi dengan modus. Setelah pengisian, penting memeriksa total missing kembali untuk memastikan semuanya tertangani. Jadi sini outputnya jumlah missing setelah pengisian adalah 0. Lanjut ke langkah selanjutnya, kita untuk cek outlier. Nah, di sini outlier adalah nilai yang jauh menyimpang dari pola umum. Kita perlu mendeteksinya karena outlier dapat memengaruhi rata-rata dan model yang sensitif terhadap nilai ekstrim. Saya di sini memilih sell price ataupun harga jual karena harga sering memiliki nilai ekstrim. Lalu GR live area ataupun luas ruang hidup karena rumah yang sangat besar ataupun kecil luar biasa, dan lot area karena ukuran lahan juga dapat bervariasi besar. Lalu saya di sini memilih box plot. Box plot adalah cara cepat melihat keberadaan outlier ataupun titik di luar whisker. Nah, di sini outputnya ya. Untuk box plot sell price sebelum pembersihan seperti ini. Lalu box plot gear live area. Lalu di sini ada box plot lot area. Selanjutnya kita akan menghitung batas EQR dan jumlah outlier per variabel. Nah, di sini kita hitung batas EQR Q1 dan Q3 lalu nilai di luar. Tabel outlier DF ini menunjukkan beberapa banyak outlier dan proporsinya. Jika proporsi outlier kecil dan diduga merupakan error input, kita bisa trim atau menghapus outlier. Namun kalau outlier berarti variasi alami ya seperti misalnya rumah mewah, mungkin kita bisa simpan atau transform atau lock ketimbang hapus. Di sini saya tunjukkan perbandingan
box plot sebelum dan sesudah trimming sehingga terlihat rapi. Sehingga terlihat efeknya, distribusi menjadi lebih rapi dan outlier ekstrim terhapus yang membuat mean dan standar deviasi menjadi lebih representatif untuk mayoritas data. Di sini perubahannya, variabel outlier count, sell price 13775 untuk gear lift area dan load area 127, totalnya sama, dan outlier function. Nah, di sini sudah terlihat ya box plot sell price setelah pembersihan seperti ini, lalu box plot gear lift area seperti ini, lalu box plot load area setelah pembersihan juga menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan statistik deskriptif kuantitatif. Nah, di sini fungsi dari describe ini ringkas menyajikan count, mean, standar mean 25%, 50% median, dan 75% dan max. Saya menambahkan kolom IKR ataupun ukuran dispersi dan CV ataupun coefficient of variation untuk menilai variabilitas relatif. Sini interpretasi. Ini ya 50% median. Contohnya ambil sell price. Mean menunjukkan nilai rata-rata harga. Lalu median menunjukkan titik tengah, dan apabila mean lebih dari median, distribusinya cenderung miring ke kanan. CV memberi indikasi variasi relatif. CV tinggi berarti penyebaran data besar relatif terhadap mean. Ini relevan saat menilai heterogenitas harga rumah di dataset. Nah, berikut outputnya untuk statistik deskriptif kuantitatif. Selanjutnya kita ke statistik deskriptif kualitatif. Nah, di sini untuk fitur kategorik ataupun kualitatif, saya menampilkan frekuensi dan persentase. Ini membantu melihat kategori dominan. Contohnya seperti kolom neighborhood ya, menunjukkan names 15% dari data, maka hasil analisis harga bisa dipengaruhi karakteristik neighborhood tersebut. Interpretasinya, dominasi kategori tertentu menunjukkan bias sampling yang perlu diperhatikan saat generalisasi. Jika distribusi terlalu timpang, pertimbangkan stratified sampling saat membangun model lanjutan. Dan sini ada kolom neighborhood, kolom BLDG type, kolom house style, overall count, overall qual untuk di bagian statistik deskriptif kualitatif. Kita lanjut selanjutnya untuk visualisasi data. Nah, di sini sudah terdapat grafik box plot sell price menurut neighborhood dan juga scatter plot GR lift area versus sell price. Di sini histogram plus KDE menampilkan bentuk distribusi sell price. Bila miring ke kanan, itu berarti sebagian kecil rumah berharga sangat tinggi ataupun ekstrim. Ini sesuai ketika mean lebih dari median ya. Box plot sell price per neighborhood memperlihatkan variasi harga antar area. Beberapa neighborhood memiliki median harga tinggi dan rentan harga luas, menandakan heterogenitas. Ya, ini untuk output histogram dan KDE sell price. Lalu untuk box plot sell price. Lalu untuk scatter plot GR lift area versus sell price ini mengecek korelasi
Pola naik menunjukkan rumah lebih besar cenderung lebih mahal, tetapi sebaran titik dan outlier memberi informasi bahwa luas tidak menjelaskan seluruh variasi harga. Nah, di sini saya perlu menambahkan summary point. Features. Running. Nah, di sini kita menuju ke ringkasan dan penutupan. Jadi saya ringkas temuan utamanya. Kebersihan data tidak ditemukan duplikasi. Hasil dari DF duplicate tadi. Dan semua missing value telah ditangani dengan strategi median untuk numerik dan modus untuk kategorik. Penanganan ini dilakukan dengan assignment aman untuk menghindari chain assignment warning. Selanjutnya untuk outlier, deteksi IKR menunjukkan sejumlah observasi ekstrim pada sell price, GR leave area, dan lot area. Saya menunjukkan box plot sebelum dan setelah trimming EQR untuk menggambarkan efek penghapusan outlier. Distribusi menjadi lebih representatif untuk mayoritas data. Keputusan penghapusan outlier perlu disesuaikan konteks. Jika outlier mempresentasikan kelompok penting ataupun rumah mewah, bisa dipertimbangkan transformasi log atau perlakuan khusus. Lalu untuk statistik deskriptifnya, sell price cenderung miring ke kanan ya, alias mean lebih dari median, dan CV relatif tinggi menandakan variasi harga signifikan antar rumah. Untuk fitur kategorik, neighborhood tertentu mendominasi populasi sehingga analisis selanjutnya harus mempertimbangkan distribusi ini. Lalu yang terakhir, kesiapan data.
Setelah pembersihan, data siap untuk analisis lanjutan seperti regresi linier, mungkin dengan transformasi log sell price, feature engineering, ataupun modeling machine learning. Nah, di sini sudah outputnya keluar total rows original 2930, total rows after outlier trimnya 2655, 6 feature 82, untuk neighborhoodnya, untuk namesnya 430, all area 261, dan old town-nya 233. Nah, mungkin sekian video hands-on dari saya tentang quiz assignment di mata kuliah analisis dan ilmu data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.